sekalian lah gue omelin. Ngapain kamu di sini? Nggak ada kerjaan, ngeganggu aja. Udah toko gue penuh nih, di gangan penuh dan sebagainya. Kita kena marah gitu kan ya. Nah, hal-hal begitu kadang-kadang saya bilang, kalau dulu saya mengajar banyak di call center, saya bilang, coba pisahkan mana yang hal yang sifatnya personal, mana yang sifatnya pekerjaan. Kalau Anda dimarahin, itu mereka nggak marah pada personal kita, tapi pada pekerjaan kita. Sehingga kalau kita sudah selesai, ya dengan misalnya, wah ada konflik sama orang, ya sudah, personal kita nggak usah terluka, personal kita nggak usah jadi baper, apa urusannya. Loh, gue dimarahin gara-gara sales, bukan gara-gara saya toh. Saya datang, memang tugas saya melakukan survei, ngecek ini, ngecek itu demi kebaikan toko. Ya sudah, marah-marah ya iyain aja. Ya, oke Pak, terima kasih ya. Pulang dari situ, udah jangan baper. Ya, jadi teman-teman kadang-kadang harus ingat ya, kita ini hidup di bidang pekerjaan, kita ini survive di bidang pekerjaan yang dekat sekali dengan emosi orang. Ya. Itu kalau dikomplain. Tapi keuntungannya apa? Nah, luar biasa juga ya, banyak call center, CS gitu ya, yang sangat dipercaya. Kalau nelpon tuh kadang-kadang, Pak, saya mau ketemu sama si ini, bisa nggak ya? Sama si ini bisa nggak? Karena lebih asik, Pak, orangnya ngerti, dan lain sebagainya. Ada juga tuh, karena mereka sudah trust ke kitanya tinggi. Nah, itu yang harus kita arahkan. Ya, gitu ya, kira-kira ya. Sampai di sini dulu, saya ingin coba kita ada seksi pertanyaan ya, antara job dan karir. Yuk teman-teman kalau masih ada di job, yuk mulai pikir-pikir, renungkan, mulailah masuk ke area sebelah. Supaya apa? Supaya kita berpikirnya jauh lebih mantap, mindset kita benar. Gitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Pak, ada Pak. Nah, siapa ini? Saya Foliksan dari Bima. Foliksan, oke. Ini mau tanya Pak, kan kita ingin mengembangkan karir dan inovasi ini, tapi dalam ruang lingkup pekerjaan itu tidak didukung, entah itu dari pimpinan juga gitu Pak. Jadinya jalan keluarnya itu gimana Pak? Oke, baik. Ya, terima kasih ya. 20.000 pertama ya dari Bima nih ya, 20.000 pertama saya kasih uang. Tapi ini uang-uangan loh, jangan mikir dapat 20.000. Maksudnya dikumpulkan, nanti 3 terbesar dari uang-uangan yang dikumpul itu ada hadiah menarik dari kami. Gitu ya, bukan uang. Uang itu hanya alat untuk menghitungnya saja gitu ya. Oke. Baik. Kalau tadi dikatakan, Pak, bagaimana kalau saya ingin berkarir tapi saya tidak didukung? Nanti dulu ya, kita bicara karir itu ada 2. Ya, istilah karir ini salah kaprah nih ya. Karir itu bicara tentang bagaimana proses kita meningkat jenjang demi jenjang kita bekerja, atau karir itu bicara tentang bahwa saya ingin jadi orang profesional dan expert di bidang saya. Jadi nggak harus selalu jenjang. Ya, jadi ingat ya, karena kalau kita lihat organisasi kan kayak piramid ya, semakin ke atas kesempatan orang bisa menduduki posisi semakin kecil karena bentuknya piramid. Untuk sampai ke sana nggak mudah. Ya, jadi kadang-kadang ada 2. Karir itu 2. Jenjang, kalau Anda punya kesempatan di jenjang berikutnya, misalnya jadi CS, besok jadi supervisor CS, jadi manajer CS, ya bersyukur. Artinya Anda memang sudah meniti karir dengan baik. Tapi ada kadang-kadang karir itu bicara orang yang profesional, ahli di bidang kita. Ya, kalau yang pertama tadi, yang berjenjang, saya tidak bisa pungkiri, itu sangat bergantung kepada dukungan dari lingkungan, dari atasan kita. Betul ya? Dari orang-orang, dari perusahaan. Baru kita punya karir yang berjenjang. Ya, tapi kita jangan terus patah semangat ya. Sudahlah, saya sudah gagal di sini, nggak bisa naik lagi dan jangan begitu. Karena ada karir yang kedua, yaitu kita sebagai orang yang profesional. Nah, kalau kita sudah masuk ke ranah profesional, Anda nggak usah takut. Anda jadi orang yang banyak dicari. Gitu ya. Kalau kita sudah masuk ranah profesional, ya kita dikenal, reputasi kita dikenal sebagai wah ini jagonya SCS nih. Ya, apalagi dunia CS ini kan dunia yang biasanya kita ngelihat orang tuh jago banget nih. Ngaturnya bisa nih, strateginya bisa, ngomongnya jago, nggak bisa dipungkiri. Ya, tapi itu muncul dari mana? Karir yang tadi profesional. Ya, jadi tadi saya tanya dengan Mas tadi yang di Bima tadi ya. Yuk kita coba profesionalkan diri kita dulu. Ya, jangan nuntut dulu. Kok gua nggak, bukan saya sih yang naik karir, kok bukan saya naik posisi nanti dulu. Anda udah profesional belum?
Kalau yang inovasi itu Pak, maksud inovasi gimana? Kita kan ingin mengembangkan inovasi juga kan, kita ada punya ide-ide inovasi. Tolong dong ini mengembangkan inovasi, tapi di ruang lingkup itu tidak mendukung gitu loh Pak maksudnya. Ya, betul. Ya. Gimana itu Pak? Oke, baik ya. Pertama ya, kalau kita bicara inovasi, karena inovasi itu kan harus terukur. Nah, kadang-kadang dari kita ini banyak ide-idenya bagus-bagus, tapi lupa. Kalau sudah kita bekerja, masuk ranah organisasi, ide itu tidak boleh seakan-akan kayak ide yang, Pak, saya pengen buat begini, bisa nggak? Terus tiba-tiba kita berharap atas kita, oh boleh, lakukan aja. Nanti dulu. Biasanya ide itu harus dielaborasi dulu, dipikirkan dulu, dirancang dulu. Untung ruginya apa kalau saya buat begini. Khususnya ide-ide yang kalau sudah bersentuhan dengan finansial, butuh modal, butuh dana, butuh apa dan sebagainya. Ya, jadi jangan saling perusahaan dulu, Pak. Ya, saya bersyukur saya pernah ditempatkan di 3 posisi. Pernah jadi karyawan seperti teman-teman ini ya, di level yang paling rendah sebagai staff. Pernah jadi supervisor, pernah jadi senior manager, pernah jadi vice president, dan sekarang jadi owner. Saya bisa ngelihat semua segi secara netral. Ya, kenapa ide-ide dari bawahan tuh kadang-kadang saya nggak ambil langsung, kenapa? Saya tanya begini, itu nanti resikonya ada nggak? Oh, ya nggak tahu Pak, belum saya pikirin. Ini gimana kalau gini? Belum dipikirin. Ya saya ngeri juga, wah idenya sih bagus, tapi kalau Anda cuma asal jeplak gitu ya, asal ngungkapin inovasi tanpa risk manajemennya diukur, angka-angkanya jelas, jadi agak sulit, apalagi minta dananya gede, Pak, ini butuh dana berapa? Oh, butuhnya 30 juta, Pak, kita bisa sukses. Nanti dulu, apalagi gitu kan, sama rubet lagi. Ya, jangan sampai jadi kita sudah punya inovasi, tiba-tiba kata semangat gitu ya, lalu atasan meng-ACC-kan, dana udah keluar, nggak jalan. Ya, sering terjadi begitu. Gimana? Oh, gagal, Pak, ternyata begini, saya kurang detil, ya ampun, gitu kan ya. Kadang-kadang itu, ya. Jadi jangan frustasi dulu. Mungkin yang perlu kita lakukan apa? Kalau kita punya inovasi, punya ide itu harus dipaparkan dengan clear. Ya, apa sih? Secara ini rangkumannya apa? Targetnya apa? Tujuannya apa? Hasil yang mau dicapai apa? Kalau butuh dana, dananya berapa? Kalau butuh waktu, berapa banyak waktunya? Kalau saya butuh partner, berapa orang partnernya? Kalau Anda bisa tunjukkan itu dalam inovasi, rasanya saya sendiri kalau ada begitu, saya terima. Oh, kajiannya jelas. Semua jelas, dipikirkan matang dan lain sebagainya. Itu ya, Mas yang dari Bima tadi siapa ya? Ya. Bapak Saiful, Pak. Pak Saiful ya. Tolong, inovasi juga jangan asal ngejeplak, asal, Pak saya punya ide begini-begini Pak ya. Terus tiba-tiba berharap atasan terima, nanti dulu, atasan juga dituntut. Kalau ini dijalankan, jadi nggak ya? Jangan-jangan udah dicek belum semua sisi? Udah dilihat belum? Resikonya apa? Ininya apa? Dan lain sebagainya. Ya, jadi masalahnya apa? Kembali ke yang kedua tadi, karir. Kita harus profesional dulu. Pelajari banyak hal. Ya, even saya sebagai pekerja dulu aja, ada satu seni yang menarik ya. Saya baca satu buku, dulu zaman belum internet ya. Saya beli satu buku. Bagaimana agar ide Anda bisa diterima oleh atasan. Bukunya tipis. Sampai saya baca tuh. Karena dulu saya frustasi juga ya, ide ini wah ditolak, ide ini dicuekin. Kenapa ya? Apa yang salah? Saya baca bukunya. Nah, itulah sarinya itu tadi. Oh iya ya. Karena ketika saya mengemukakan ide, saya tidak berpikir dari kepalanya beliau, kepala atasan kita, berpikir dari kepala kita. Pak, begini kok berhasil kok Pak. Bawa ambil dulu, atasan yang mikir. Yaitu Anda baru ngomong, bisa berhasil atau enggak tergantung. Anda berani jamin enggak? Nah, gitu kadang-kadang. Itu Mas Saiful ya. Jangan menyerah, coba terus. Ya. Oke, ada lagi? Oke, Pak, ini ada di chatting Pak Des. Bertanya Pak. Dari